mulai belajar menggunakan Scratch, membuat animasi, menggerakkan kucing gitu. Terus saya menjadi tertarik dengan coding, bukan hanya Scratch, tapi ada Python, Visual Studio Code, sama Replit, sama Google Colab. Hai pemirsa RRI, kembali lagi dalam podcast RRI Biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kali ini kita akan bertemu dengan sosok yang luar biasa yang membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk meraih prestasi global. Dia adalah seorang siswa kelas 1 SMP yang saat ini bersekolah di SMP Negeri 1 Biak Kota, dan dia telah mengukir sejarah di panggung Olimpiade Coding yang berlangsung di Korea Selatan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ezra Samuel Weyai. Hai Ezra. Hai. Apa kabar Ezra? Baik. Annyeonghaseyo. Dari Korea Selatan ya. Yeah. Oke, Ezra. Kabar baik Ezra ya? Iya. Udah berapa minggu nih sejak tiba dari Korea Selatan di Biak? Kayaknya udah lama sih. Udah lama. Sebulan ada? Iya, sebulan lebih ya. Udah sebulan lebih ya. Oke, Ezra, ini pasti banyak yang penasaran. Ezra waktu ikut Olimpiade, gimana sih perasaannya? Kemudian apa aja yang dilakukan di sana? Nanti bisa cerita-cerita ya, Ezra. Iya. Tapi sebelumnya Ezra, biar teman-teman juga pada tahu ya, untuk pemirsa RRI juga pada tahu, Ezra bisa cerita dulu nih Ezra sedikit tentang diri Ezra. Nah, Ezra sekarang kelas berapa, usianya berapa ya? Terus Ezra juga mama bapaknya kerja di mana, boleh disampaikan. Silakan Ezra. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ezra Samuel Weyai. Saya berasal dari Kabupaten Biak Numfor. Saya berusia 13 tahun, saya 12 tahun. 12 tahun. Iya. Ya. Saya duduk di bangku kelas 7 SD. SMP ya. Kelas 7 SMP? Iya. Berarti kelas 1 kan? Iya, kelas 1 kelas SMP. 1. Terus Ezra sekarang di usianya yang mau 13 tahun ya? Iya. Sekarang Ezra tinggal di mana? Saya tinggal di Mandiri Dalam atau di kompleks SMP 2. Di SMP 2 iya. Ya. Mama bapaknya? Mama saya kerja di hotel Arumbai. Bapak saya bukan berpendidikan tinggi. Oh gitu. Iya. Tapi Ezra harus berpendidikan tinggi dong. Siap. Oke. Mama bapak bangga ya, Ezra sudah sampai di tahap ini? Iya, bangga. Bangga sekali ya. Oke, Ezra, ini banyak yang penasaran juga. Ezra ikut yang namanya Olimpiade Coding. Ini kan belum banyak nih yang tahu soal coding. Ezra mungkin bisa cerita juga nih, Ezra sejak kapan sih Ezra mulai tertarik dengan yang namanya coding, dan apa sih yang bikin Ezra jadi tertarik juga untuk ikut Olimpiade Coding? Ini kan coding susah ya? Iya. Ini gimana nih Ezra? Pertama kan waktu di sana kami sebelum mengikuti coding, kami ada Olimpiade juga, Olimpiade Matematika. Terus di situ kami belajar sehingga sampai mulai bulan April atau Mei itu kami diadakan program namanya coding. Terus di situ kami mulai belajar menggunakan Scratch, membuat animasi, terus kayak macam menggerakkan kucing gitu. Terus di situ kami terus berlatih sehingga kami merasa macam seru. Terus saya menjadi tertarik dengan coding. Terus kami mulai belajar bukan hanya Scratch, tapi ada Python, Visual Studio Code, sama Replit, sama Google Colab. Itu kami belajar semua. Terus sehingga kami terpilih untuk mengikuti lomba di Korea. Iya. Waktu di Biak itu gimana ceritanya Ezra kok sampai bisa berangkat ikut pelatihan di Jakarta waktu itu ya? Iya, itu saya awalnya dari metode gasing yang diciptakan Prof. Yoni Surya. Iya. Say hi dulu dong buat Profesor. Hai Profesor. Oke, terus? Terus setelah mengikuti metode gasing,
saya dipilih di SD untuk mengikuti metode gasing. Setelah selesai, terus waktu itu kan ada Jokowi keliling semua di Indonesia. Bapak Jokowi saat itu ya. Terus Bapak Jokowi undang kami yang ikut gasing, lalu kami mulai ikut, terus dikasih soal menjawab. Kami menjawab, iya. Waktu itu dikasih soal seperti apa? Dikasih soal seperti kayak 27 tambah 78 gitu, 105. Jadi cepet-cepet gitu ya? Iya. Wah, luar biasa. Waktu itu ikut gasing berapa lama, Ezra? Gasing paling lama 2 minggu ya. 2 mingguan? Iya, 2 minggu. Oke, kalau dari Biak waktu itu berapa orang yang ikut? Saya nggak tahu. dari, Tapi banyak. Yang ke Jakarta cuma Ezra aja? Iya. Oh, cuma Ezra aja. Oke. Ezra, waktu Ezra mengenal coding ini, apakah emang udah di Biak udah pernah tahu tentang coding atau waktu sampai di Jakarta baru tahu soal coding? Saya di Biak belum pernah tahu coding, apa namanya komputer gitu. Jadi benar-benar waktu di Jakarta ya? Iya, di Jakarta baru kenal coding. Berarti tidak terlalu lama ya belajarnya, Ezra? Waktunya singkat juga ya? Paling lama 6 bulan. Wow, 6 bulan dan langsung ikut Olimpiade? Iya. Wah, luar biasa sekali. Hebat, Ezra. Ini kalau waktu Ezra mau ikut Olimpiade Internasional, gimana perasaannya waktu dikasih tahu, Ezra kamu ikut nanti Olimpiade Coding, gimana perasaannya? Saya udah rasa bahagia karena baru pertama kali ke luar negeri. Wah, jadi bahagianya karena ke luar negeri. Tapi waktu membayangkan Olimpiade Coding gimana? Iya, saya juga senang karena bisa mengerjakan soal-soal coding. Wow. Makanya saya rasa kalau ikut lomba mudah-mudahan soalnya gampang. Terus ya ternyata saya berlatih soal setiap malam, walaupun sampai di Korea ada waktu juga. Saya terus berlatih tiap hari ya, pantang menyerah. Luar biasa, di usianya 13 tahun ya sudah punya motivasi luar biasa sekali untuk mengikuti Olimpiade pada saat itu. Ezra, waktu persiapan belajarnya untuk khusus coding sendiri di Jakarta tuh berapa lama sih sebelum Ezra ikut Olimpiade? Itu 6 bulan. 6 bulan itu udah masuk yang khusus coding itu ya? Iya. Latihan coding itu, oke. Dan Ezra mungkin bisa ceritakan juga nih, Ezra, waktu persiapannya apa sih sebenarnya jadi tantangan atau apa yang paling susah soal coding kalau menurut Ezra? Kalau menurut saya membuat website. Membuat website? Iya, kami diajar membuat website sendiri, terus saya juga masih ragu tentang itu. Tapi sekarang gimana setelah ikut Olimpiade? Setelah ikut Olimpiade terus merasa gampang dengan soal-soalnya, terus karena sering berlatih terus diajarin sama guru coding, sehingga kalau ada yang tidak bisa dibantu terus kami menjadi lebih tahu. Wow, waktu ikut lomba di Korea Selatan itu berapa orang dari Indonesia? Dari Indonesia khusus kami yang tim YGP ada yang ikut Olimpiade Matematika juga ada 6 orang. Terus ada juga yang membuat robot, itu ada 4 orang. Ada 4 orang? Iya, jadi 10 orang dari Indonesia. Gitu. Iya. Kalau Ezra kemarin waktu di sana soal yang paling susah yang masih Ezra ingat-ingat sampai sekarang apa sih? Itu nomor 4 sama nomor 5 sama 6. Wah, sampai diingat nomornya. Iya. Gimana tuh contoh soalnya? Contoh soalnya kayak apa ya? Kayak deret Fibonacci sama kayak apa ya? Udah lupa, Kak. Oh, oke. Jadi itu yang paling susah menurut Ezra ya? Nomor sama nomor 5 sama 6. Nomor 5 sama 6 itu yang paling diingat ya, nomor 5 sama nomor 6. Oke, Ezra, ngomong-ngomong soal coding ya, waktu Ezra ikut Olimpiade di Korea Selatan. Pertama kali menginjakan kaki di Korea Selatan, gimana sih perasaannya Ezra? Awalnya saya kayak nggak percaya kita ke Korea Selatan, terus pas kita udah masuk di pesawat, terus karena dari Indonesia ke Korea 6 jam, itu kita lihat di peta gitu, ada kita melewati beberapa negara, itu ada dari Thailand, Filipina, sama ada beberapa negara lagi. Terus tibanya di Korea, pas masuk bandara, lihat bandaranya besar sekali. Besar sekali, beda ya. Jadi semakin excited ya. Begitu injak kaki di bandara, wah Korea Selatan nih.
Iya, sampai masuk bandara langsung foto-foto. Wais, diabadikan momennya ya. Iya. Di sana ketemu orang annyeonghaseyo nggak sih? Iya, Oh, annyeonghaseyo. Oh gitu. Tidak aro baby. tidak. Oke, oke. Ezra hebat sekali ya. Dan kalau kemarin yang Ezra ikut ini kategorinya memang kategori coding gitu yang Ezra ikut Iya. lombanya. Ada coding sama matematika. Ezra ikut 2. Iya, 2 Oh 2, oke. Matematika dan juga coding. coding. Di antara coding dengan matematika yang paling susah yang mana sih? Matematika. Matematika. Oke, nanti kakak boleh ya coba satu soal untuk Ezra. Boleh, Kak. Oke, siap. Ezra kemarin waktu di Korea Selatan berapa banyak lawannya Ezra? Baik yang untuk coding maupun yang matematika. Kalau untuk kami yang junior ada 40 orang. Dari berbagai negara. Kalau itu, Kak, saya kurang tahu. Baik. Iya, tapi kalau di Korea ada 3 negara, Indonesia, Filipina, sama Korea. Oh gitu. Iya. Oke, oke, oke. Jadi totalnya ada 40 ya. Itu khusus kami yang junior. Khusus untuk junior. Oh, jadi Iya. ada beberapa jenjang ya. Iya, ada junior sama senior. Kalau senior gitu. kami kurang tahu juga ada berapa. Hmm, Tapi junior ada 40. Oke, pada saat mau mulai Olimpiade pada saat itu dengan teman-teman gimana nih, ngapain dulu? Mungkin doa dulu Iya, atau saya lagi berdoa dulu. Gitu. Doanya apa? Boleh tahu nggak? Saya berdoa, Tuhan, semoga di Olimpiade ini saya bisa mengerjakan soalnya dengan mendapatkan poin tertinggi dan saya bisa membawakan juara dan membawakan nama baik kabupaten saya dan nama baik Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Anak 13 tahun loh ya. Oke, Ezra, kakak juga pengen tahu nih Ezra, menurut Ezra, kunci kesuksesan untuk bisa meraih prestasi kayak Ezra tuh apa sih? Nah, ini mungkin bisa jadi motivasi juga nih buat teman-teman yang lain. Kalau saya rajin belajar. Rajin belajar. Iya. Ezra sehari belajar berapa kali sih? Kalau saya sering belajar, saya dari pulang sekolah makan, saya tidur sedikit, bangun tidur, bermain, terus habis itu kalau malam baru belajar. Ah gitu. Dari jam 8 sampai jam 10. Tiap hari? Iya, tidak tiap hari juga. Tidak tiap hari juga? Iya. Main HP-nya? Main HP-nya biasa kalau teman ajak bermain. Jadi tidak sering juga ya? Iya, tidak juga. Nah ini juga nih buat teman-teman yang lain ya, walaupun udah zaman emang digitalisasi tapi kurang-kurangi main HP-nya ya, lebih banyak belajar Iya, Kak. ya. Oke, Ezra, kakak boleh tahu nggak sih Ezra sejak kapan suka, kalau tadi kita bicara coding, kalau matematika sejak kapan Ezra mulai suka dengan matematika? Sejak mengikuti metode gasing. Metode gasing. Iya, itu sangat seru sekali, Kak. Seru sekali, serunya gimana? Jadi biar teman-teman juga pada tahu, pemirsa RRI juga pada tahu. Pas ikut metode gasing itu di sana kami belajar tentang matematika itu sambil goyang, Seru ya? ya sambil bermain gitu. Oke. Jadi ada nyanyi-nyanyinya juga? Iya, Oke. Jadi bermain sambil belajar. iya. Pantesan seru ya. Oke, Ezra, balik lagi nih Ezra. Kalau di dunia coding, kita bicara soal coding, ada nggak sih sosok inspirasi gitu? Mungkin Ezra ada seseorang yang Ezra lihat, duh ini kayaknya hebat coding nih. Ada teman Ada. saya sendiri, Oh, teman sendiri, siapa namanya? Jose. Teman Jose. Iya. Dia hebat juga ya Iya, codingnya? dia dari Jayapura. Ah, dari Jayapura. Kemarin dia ikut Olimpiade juga? Iya, dia dapat silver. Oh, dapat silver. Jadi Ezra salah satu yang menginspirasi temannya Jose ya? Iya, sama Felicia Felicia juga. Kalau Felicia dari mana? dari Banyuwangi. Felicia dari Banyuwangi. Iya. Oke, keren ya. Oke, Ezra, apa yang jadi pesan atau mungkin tips juga nih buat teman-teman lain? Kalau tadi selain harus rajin belajar, mungkin ada pesan-pesan lainnya buat teman-teman yang seusia Ezra juga biar bisa pintar coding, bisa pintar matematika juga. Jangan ulurkan waktu untuk bermain handphone. Waktunya itu digunakan sebaik-baik mungkin. Waktu digunakan sebaik-baik mungkin ya. Dan belajar atau kayak mempelajari, kayak belajar khusus soal atau mempelajari komputer Oh, dengan jadi cara-caranya. Iya. coba-coba ya. Iya. Ezra selama ini belajarnya dari mana? By buku atau nonton internet atau seperti apa? Saya diajar langsung pakai komputer.
Iya. Oke, kalau matematika yang ngajar siapa Ezra pertama kali? Matematika yang ajar pertama kali itu kalau di Jakarta itu sama kami ada guru namanya Miss Emi. Miss Emi, disapa dong Miss Eminya. Miss Emi. Oke, jadi diajar sama Miss Emi ya. Iya. Oke. Ezra, kalau kakak nanya soal cita-cita Ezra, apa sebenarnya cita-cita seorang Ezra Weyai? Saya cita-citanya pengen jadi Brimob. Brimob. Iya. Wow. Jadi Brimob, siapa yang menginspirasi Ezra kok pengen jadi Brimob? Saya sendiri. Oh, saya sendiri. Iya. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Semoga cita-cita Ezra tercapai ya. Amin. Tidak pengen jadi insinyur di bidang matematika gitu Ezra? Kalau saya ada satu hal yang paling saya senang dalam cita-cita saya. Apa itu? Saya pengen jadi pengusaha. Pengusaha di bidang Iya. apa nih? Di bidang studi. Di bidang studi. Iya. Wow. Oke. Cita-citanya mulia Ezra. Semoga yang diharapkan Ezra boleh tercapai ya. Iya, Kak. Oke, Amin. Ezra. Amin. Ezra, pelajaran paling berharga apa nih Ezra yang Ezra dapatkan selama belajar di Jakarta, kemudian ikut Olimpiade juga? Kan ketemu tuh dengan banyak teman-teman di sana. Iya. Pelajaran berharga apa yang Ezra ingat sampai sekarang? Yang berharga bagi saya itu waktu di Korea. Hmm. Kami lagi di dalam bis itu kami kerja soal. Iya, terus di sana juga kami berteman dengan orang yang di luar negeri juga. Mm-mm. Iya, Berarti dari kami bukan semacam berteman tapi kita bermain bersama gitu. jadinya asik ya. Iya, berjalan-jalan bersama. Save kontak gak sama teman-teman luar negeri? Enggak. Enggak. Iya, nggak sempat soalnya. Oke lah. Oke, Ezra, boleh kakak coba Ezra dengan soal? Boleh. Ini adalah soal bervariasi. Ada kalinya, ada tambahnya. Butuh bolpen dan kertas? Boleh, Kak. Oke, boleh ya. Oke, boleh yang ini. Siap. Oke, kita coba Ezra. Ya, dengan soal Ezra jawab cepat nih. Anak-anak gasing ya, kita coba dia ya. Oke, Ezra, soalnya adalah 212 212 kali 2 kali 2 tambah tambah 150 150 kali 5 kali 5 tambah tambah 1800 1800 tambah tambah 3589 589 kali 3 kali 3. kali 3 ya. Bisa dikerjakan dalam berapa menit? Teng teneng teneng. Ezra sedang mencoret-coret ya. Anak gasing, bos. Pernah langsung ketemu dengan Bapak Presiden waktu itu ya, Bapak Jokowi ya, pada saat datang juga dan dites langsung. Kita lihat apakah Ezra bisa menyelesaikannya. Ini ada soal campur ya, ada kalinya, ada tambahnya juga. Dan Ezra juga kemarin ya sempat mengikuti lomba ataupun olimpiade di Korea Selatan untuk matematika dan juga untuk coding. Nah, ini masih mencoret-coret ya. Agak susah nggak sih Ezra? Enggak. Enggak, woi. Jawabannya enggak ya. Padahal udah gak puyeng nih, ini juga pakai kalkulator malahan ya. Dan jawabannya 13.741. benar. Wow, Ezra keren sekali. Gak sampai semenit kayaknya ya. Luar biasa. Jadi untuk Ezra ini soalnya gampang ya. Ya, Kakak pakai kalkulator loh. Oke, Ezra luar biasa sekali. Dan kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol Ezra ya. Ezra mungkin setelah mengikuti kemarin Olimpiade di Korea Selatan, ada nggak sih keinginan Ezra lagi? Mungkin lebih tertantang lagi nih, pengen lagi ikut atau gimana? iya saya sih pengen ikut coding lagi. Pengen ikut coding lagi? Iya. Matematikanya gimana? Matematika juga pengen sih.
Pengen sih, tapi tapi belum tahu ke depannya gimana. oke. Jadi untuk saat ini lebih fokus ke coding ya. Iya. Wah. Soalnya saya juga suka main komputer. Oh gitu. Waktu pulang ke sini teman-teman gimana? Ketemu di sekolah? Apa yang mereka tanyakan paling pertama? Mereka tanyakan tuh, mereka panggil saya dengan Pace Korea gitu. Space Korea. Oke, terus tanyanya gimana? Terus Tanya tentang coding iya, juga. mereka tanya-tanya tentang coding. Terus ada satu juga tinggal kayaknya di jalan, dia bilang di Jalan Karmalia itu, dia bilang, Esra, coding itu susah nggak sih? Terus saya bilang, tidak sesusah apa yang kalian pikir. Wih, tidak sesusah apa yang kalian pikir. Yang penting berusaha Ezra Iya. ya. Juga rajin belajar. Ezra, waktu mendengar nama Ezra keluar sebagai pemegang juara perunggu ya? Iya. Ya, perunggu, gimana perasaannya Ezra? Saya merasa bahagia sekali karena bisa mendapatkan juara dan bisa membanggakan orang tua. Membanggakan orang Sama tua. membanggakan kabupaten saya sendiri. Eh, Saya pengen kabupaten ini maju lebih baik ke depan. Amin, luar biasa seorang Ezra Weyai, 13 tahun udah sampai di Korea ikut Olimpiade Coding. Oke Ezra, yang terakhir Ezra, mungkin ada yang pengen Ezra sampaikan juga ke teman-teman dan juga mungkin ada yang pengen Ezra ucapkan terima kasih. Ezra udah sampai di titik ini, mungkin ada yang pengen Ezra ucapkan terima kasih kepada siapa aja, silahkan. Saya sangat berterima kasih kepada Profesor Yani Surya karena sudah mengundang saya mengikuti Olimpiade Matematika serta mengikuti Olimpiade Coding ya di Korea. Itu saya sangat bangga dan bersyukur sekali karena pertama kali saya bisa injak ke luar negeri dan itu tidak gampang bagi orang lain. Ya, betul sekali. Ezra juga bersyukur ya dapat kesempatan ya. Iya, dapat kesempatan bisa ke luar negeri. Terima kasih buat Bapak Mama, teman-teman keluarga. Terima kasih buat keluarga yang sudah mendukung saya hingga sampai ke Korea dan mendapatkan Juara. Ada target ke depan pengen dapat emas? Harus dong. Iya, harus. Dong. Harus ya. Jadi next target dapat emas ya. Emas ya. Iya, oke, kita doain sama-sama Ezra dan semoga Ezra cita-citanya boleh tercapai. Makin hebat lagi, next harus bawa nama Biak Numfor dan juga Indonesia di tingkat internasional, oke? Iya. Kita tunggu kabar selanjutnya dari Ezra. Ezra, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Kak. Oke, Ezra kasih bye-bye dulu. Bye-bye. Bye-bye. Sekian untuk podcast edisi hari ini bersama dengan Ezra Weyai, salah satu anak generasi muda Kabupaten Biak Numfor yang telah mengharumkan nama Kabupaten Biak Numfor bahkan bangsa kita Indonesia di kancah internasional melalui Olimpiade Coding yang berlangsung di Korea Selatan. Sekian podcast RRI. Showi Kasumasa.